sweeping yang dilakukan masa Front Pembela Islam kembali berujung bentrokan dengan warga. Kali ini insiden terjadi di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Kala itu, warga emosi dengan kehadiran massa FPI yang melakukan perusakan di beberapa tempat hiburan di wilayah Kendal. Kemarahan warga semakin menjadi saat mobil yang membawa rombongan FPI menabrak sebuah sepeda motor, sehingga menewaskan warga Kendal, Tri Munarti. Bentrokan pun tidak bisa dihindari lagi. Warga langsung membakar mobil yang membawa rombongan FPI tersebut. Sementara sang pengemudi langsung diamankan aparat kepolisian. Kita mencari saksi-saksi, ya. Karena itu kan kita harus kumpulkan alat bukti. Ini nanti kita dalami. Kalau memang bukti, ya ini kan sama dengan kecelakaan yang mengakibatkan dia bukan sopir yang merenggut nyawa satu orang tewas dan 5 luka berat termasuk anggota polisi. Itu saya tegaskan, dia bukan orang anggota FPI dan mobil itu bukan mobil FPI. Sweeping FPI yang berujung bentrokan ini terus menuai kecaman. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak ketinggalan angkat bicara. Hukum harus ditegakkan, dicegah konflik ataupun benturan horizontal, dan dicegah untuk tidak ada elemen dari manapun juga, termasuk FPI, yang melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi tindakan pengerusakan. Niat untuk memberantas maksiat seringkali berujung dengan tindakan anarkis. Lantas, apakah FPI sebagai ormas Islam berhak melakukan sweeping? Bukankah lembaga kepolisian yang sebenarnya memiliki wewenang untuk melakukan penertiban? Pemirsa, kita berjumpa kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas, bolehkah ormas merazia penduduk yang lain atau warga yang lain. Judul ini adalah puncak daripada kasus yang terjadi kemarin, yaitu bentrok antara warga Kendal, Jawa Tengah dengan Front Pembela Islam wilayah tersebut, dan kemudian mengakibatkan 1 orang meninggal dan kemudian mobil juga ada yang terbakar. Dan tetapi ini bukan hal yang pertama kali terjadi. Di banyak kota, di banyak tempat sudah jadi permasalahan umum bagaimana sweeping atau razia-razia yang selama ini dilakukan oleh ormas-ormas termasuk FPI. Dan dalam hal ini kita akan memulai dengan Pak Kapolres Kendal, Pak AKBP Asep Jenal Amadi. Selamat malam, Pak. Selamat datang di Jakarta. Selamat malam, Pak Karni. Bisa diceritakan apa sesungguhnya yang terjadi hari itu di Kendal? Peristiwa ini berawal dari kejadian pada tanggal hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013. Kurang lebih sekitar jam 16.00 ada serombongan kendaraan, terdiri dari 4 kendaraan yang bergerak dari arah selatan kota kecamatan Sukorejo, yaitu tepatnya kecamatan Sidoarjo termasuk Kabupaten Temanggung. Nah, pada saat bergerak dari arah Sidoarjo, itu secara kebetulan di jalan itu mengarah ke Sukorejo, itu juga berpapasan dengan 2 anggota kami, 2 anggota dari kepolisian resort yang berpakaian preman. Jadi dari situ diikuti sampai ke bundaran Sukorejo. Jadi kecamatan Sukorejo ini pusat keramaiannya adalah satu bundaran alun-alun di mana terdiri dari 4 persimpangan. Persimpangan yang ke arah utara itu menuju ke Weleri, arah selatan ke
Temanggung, kemudian arah timur ke Polsek nanti akan mengarah ke Boja, Semarang, kemudian arah baratnya itu menuju masjid dan menuju terminal. Kami kembali cerita tadi, begitu rombongan ini sampai di Sukorejo, itu kemudian melakukan sedikit konvoy, masih diikuti oleh anggota kita yang berpakaian preman, lalu masuk ke terminal. Di terminal pantauan anggota hanya 5 menit. Pada saat itu pantauan dari jauh, kelompok kendaraan dari organisasi masyarakat ini didatangi oleh 3 orang yang menurut anggota tidak tahu. Tidak berapa lama baru kemudian keluar melalui jalan tembus yang keluarnya nanti sebelah selatan, jalan menuju ke arah Temanggung, samping pom bensin. Dari situ mengarah ke ada yang namanya tempat karaoke hiburan, yaitu Alaska. Kurang lebih jaraknya berkisar antara 2 sampai 3 km. Menuju sampai sana, singkat cerita, itu masih diikuti oleh anggota. Ternyata di sana sudah tutup. Lalu kemudian tidak berapa lama ada beberapa rombongan masyarakat di situ yang sedang menunggu maghrib gitu, karena melihat dari konvoi ini menurut mereka tidak simpatik dalam tanda kutip, lalu kemudian terjadi pengejaran, terjadi pelemparan dan lain sebagainya. Nah, yang 3 mobil berhasil kembali ke Temanggung, yang tertinggal adalah satu kendaraan pick up Grand Max, bak dengan 2 anggota ormas tersebut. Lalu kemudian terjadi sedikit penganiayaan karena kebetulan di situ ada polisi, segera diamankan. Lalu menjelang maghrib dibawa ke Polsek, kemudian kita periksa. Nah, setelah diperiksa, kemudian pada kurang lebih jam 9 sampai jam 21 sampai 22 itu datang secara tidak bersamaan Ketua FPI Temanggung Burhanuddin, kemudian dengan beberapa rekan-rekannya. Lalu kami naik ke atas dari Polres, karena arah Polres dengan Kecamatan Sukorejo atau Patean ini kurang lebih sekitar 62 km dengan jarak tempuh 62 dan waktu tempuh kurang lebih sekitar 2 jam. Kami sampai di sana, kami melakukan semacam dialog. Kami mengingatkan kepada mereka bahwa mohon maaf Pak, bahwa tindakan Bapak ini sebetulnya kurang tepat. Pertama, Bapak dari wilayah Temanggung datang ke Sukorejo tanpa ada pemberitahuan dan membuat stabilitas Kamtibmas di wilayah saya sedikit terganggu pada saat itu. Lalu kemudian selesai dialog sampai jam kurang lebih, saya mohon maaf kurang tidak ingat, sampai kurang lebih jam 24.00 di Polsek Patean. Lalu kemudian setelah selesai, karena memang luka-lukanya ringan dan kami visum, ada satu permintaan dari Ketua Organisasi Masyarakat Temanggung ini untuk bisa diizinkan besok akan mengadakan buka puasa bersama di Sukorejo. Kami tidak izinkan. Kami khawatir ini suasana masih panas dengan adanya iring-iringan pertama sampai ke wilayah Alaska itu. Itu menurut pantauan kami di lapangan. Kami tidak izinkan. Lalu kemudian sepakat, oke, kalau begitu sepakat, tidak ada masalah. Selesai, nanti ini kami akan selesaikan proses hukumnya. Tetapi kami menganggap bahwa situasi kami prediksi akan sedikit berkembang. Karena saya mohon maaf, menghadapi beliau ini juga tidak terlalu terbuka pada saat malam itu. Sehingga kami siagakan kurang lebih sekitar 2 peleton Dalmas di atas. Dari Polres 2 peleton, 1 peleton Dalmas inti, 1 peleton Dalmas kerangka. Kemudian Polsek yang terdekat dengan Sukorejo kami kerahkan. Ini mengantisipasi jangan sampai ada kegiatan-kegiatan susulan. Lalu kemudian kami selesai subuh berangkat turun lagi ke Kendal. Jam 8, jam 9 saya perintahkan Wakapolres, Kabakop, Kasat Intel, Kasat Serse, dan Kasat Sabara untuk ke Sukorejo. Saya agak khawatir ini ada gerakan-gerakan.
Lalu ternyata pada kurang lebih sekitar jam 11 itu laporan bahwa ada rombongan yang ada identitas organisasi masyarakat, lalu kemudian itu dengan cepat kami tidak tidak berpikir panjang, kami langsung ke TKP, lalu kami telepon waktu itu Karoop untuk meminta pasukan tambahan, 1 kompi Dalmas, 1 kompi Brimob, dan bila perlu disiagakan di Polres 1 kompi batalion. Kami langsung pada saat itu menganggap bahwa ini perlu saya persiapkan untuk mengantisipasi ini. Karena apa? Sebelumnya kegiatan organisasi masyarakat tersebut itu kami pantau di lapangan, membuat antipati dari masyarakat Sukorejo dan Patean. Nah, ternyata pada saat jam 11 itu datang rombongan kurang lebih sekitar 100 orang yang terdiri dari beberapa kendaraan, dan itu pun dari beberapa organisasi masyarakat dari Jogja, kemudian dari Temanggung, kemudian dari Magelang. Nah, pada saat singkat cerita, pada saat jam 11.30-12 sampai di Sukorejo, dia berputar-putar. Yang satu rombongan itu langsung ke masjid, karena saya perintahkan Kasatien Reka Bakop segera temukan dengan saya di masjid dari ketua organisasi masyarakat tersebut. Lalu kemudian kami ketemu di masjid, satu kelompok di sejak awal. Nah, kelompok yang lain memisahkan diri. Setelah keliling langsung menuju ke arah Temanggung. Saya perintahkan Ibu Waka segera kawal, segera amankan, lindungi masyarakat. Ini saya sudah perintahkan nanti segera ditarik supaya tidak berkembang kegiatan konvoi ini. Lalu kemudian tidak berapa lama terjadi kecelakaan. Yang ada di TKP adalah Bu Wakapolres. Kami komunikasi terus di masjid kepada Pak Ketua FPI Syihabuddin, mohon maaf Pak Kiai, ini situasinya berkembang seperti ini, eskalasinya tidak akan lama, saya prediksi. Kami sudah laporkan kepada Kapolda, meminta pasukan dan sebagainya. Karena kami di lapangan itu langsung keliling pada saat di masjid saya keluar, lihat lagi situasi, itu ada pengerahan-pengerahan masyarakat di situ yang mendengar ada kecelakaan, kemudian terseret dan dibawa ke rumah sakit. Nah, ini menimbulkan situasi yang sungguh sangat luar biasa. Kami 23 tahun menjadi Polri, pada saat itulah puncak ketakutan dan stres kami di situ. Karena masyarakat ingin langsung ke masjid. Inilah rumah Allah ini masih dilindungi, sehingga kami berupaya untuk menyelamatkan, menjaga jiwa raga masyarakat. Saya pertaruhkan semuanya. Walaupun kami harus menyadari bahwa harta benda kami tidak bisa melindungi pada saat itu karena kondisi sangat luar biasa. Ada 4 kendaraan yang terparkir di alun-alun itu dekat masjid, itu mengalami pengerusakan. Nah, ini cerita dari awal. 4 mobil yang di alun-alun itu siapa ibunya? Itu dari organisasi masyarakat dari FPI. Dari FPI. Ya. Jadi hari pertama tadi kan sudah ada yang luka-luka. Betul. Udah ada yang ditangkap hari itu? Belum. Jadi waktu itu kebetulan kami langsung ke Polsek, sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian berita acara, kemudian kami juga administrasi penyidikan, kemudian kami membuat laporan intelijen untuk tindak lanjut berikutnya. Untuk persiapan juga kami perintahkan Bu Waka segera lakukan, segera menyusun dan membuat surat perintah atau rencana pengamanan besok. Ini saya yakin bahwa ini akan berkembang. Kebetulan malam itu juga saya melaporkan juga kepada Bapak Kapolda, kepada Karoop, kemudian kepada Dirkrimum. Kami menerima menerima pengarahan, persiapkan, antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dan akan terjadi besok. Ini yang kami lakukan. Jadi hari Kamis itu cuma mutar-mutar di alun-alun tadi? Betul. Rombongan itu? Betul. Lebih besar mana antara hari Rabu dan hari besoknya? Lebih besar hari Kamis. Hari Kamis itu lebih besar. Betul. Yang datang? Betul. Tapi mutar-mutar saja? Putar-putar. Berapa mobil? Putar-putar, kemudian yang satu kelompok dipimpin Kiai Syihabuddin ke masjid, kemudian kami temani dialog untuk bisa segera, kalau bisa Pak Kiai segera saja kembali, ini akan menimbulkan kerawanan sangat luar biasa. Nah, yang kelompok ini yang dipimpin oleh Burhanuddin, inilah
begitu dari bundaran ke arah Temanggung itu berhenti di depan pom bensin. Berhenti di depan pom bensin, keluar dari mobil, Buaka dengan Kasat Sabara Kabakop berupaya untuk melokalisir supaya kembali lagi ke mobil. Dengan peralatannya, tongkat dan lain sebagainya, inilah yang menimbulkan kegaduhan masyarakat di situ. Nah, di mana titik mulainya keributan itu, saya kira saya belum bisa, tetapi nanti barangkali mungkin Ibu Kapolres juga bisa menjelaskan lebih detail. Tapi saya menerima laporan dari pemeriksaan itu bahwa diawali dari turunnya saudara-saudara saya dari organisasi masyarakat ini dari kendaraan, timbul kegaduhan. Kemudian muncullah ada satu situasi kemudian yang 3 mobil itu langsung kabur. Dipimpin Kiai Haji Burhanuddin ke arah Temanggung. Nah, yang satu, yang ini kemudian nanti nabrak masyarakat, itu ketinggalan. Tidak berapa saat, karena yang masyarakat itu konsentrasi mengejar ketiga kendaraan ke depan, kemudian disadari ini sudah pergi, ini masih ketinggalan, masa kembali lagi. Nah, ini segera dia tancap gas. Pertama 5 meter pertama itu menabrak suami istri kendaraan dari sebelah kiri. Motornya masuk ke dalam, ibunya masuk ke dalam, suaminya terpental. Itu terbawa kurang lebih sampai di depan arahnya Ibu Waka kurang lebih sekitar 58 sampai 60 meter. Setelah itu terpental, dari situ kurang lebih 10-20 meter nabrak lagi kendaraan. Terpental lagi, terakhir nabrak lagi itu ibu-ibu tua. Disitulah berhenti kabur, baru kemudian terbakar. Ibu-ibu tua ini bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sudah baik. Lah yang ibu yang ketabrak, apa dia kebawa oleh mobil tersebut? Itu yang pertama. Itu kebawa berapa meter? Kurang lebih sekitar 50 sampai 60 meter. 60 meter. Jadi yang Pak Kapolres bilang tadi mengamankan di masjid tadi, itu anggota FPI atau warga? Anggota FPI dengan Kiai Haji Syabuddin. Anggota FPI yang diamankan dari warga. Ya. Kemudian ketika mereka datang hari Rabu, itu selain Alaska yang dibilang karaoke tadi, ada tempat maksiat lain di situ. Seperti yang saya sampaikan, ketika datang memasuki wilayah Temanggung, perbatasan Sidoarjo dengan Patean, itu kebetulan ada anggota berpakaian preman kami, Intel dan Reserse, mengikuti. Dan kami sudah periksa anggota tersebut. Dia dari Ngadirejo, kemudian ke Sukorejo, keliling dengan pakaian, pakaian identitas, kemudian ada yang menggunakan cadar, ditutup mukanya, kemudian membawa tongkat, kemudian membawa dan lain sebagainya. Saya kebetulan alhamdulillah Tuhan masih melindungi, ada beberapa barang bukti yang bisa kita sita. Lalu kemudian dari keliling situ masuk ke terminal. Di terminal tidak lama, kurang dari 5 menit kurang lebih, itu masih menjadi pantauan anggota kami. Terus keluar tidak kembali ke bundaran alun-alun, tetapi tembus yang nanti ke arah Sukorejo Patean, sampingnya pom bensin. Dari situ langsung ke Alaska. Alaska yang dianggap tempat maksiat. Betul, tempat karaoke. Hanya satu itu. Untuk sementara itu. Maksudnya memang disitulah yang menjadi perhatian. Itu Alaska itu waktu itu tutup atau buka? Sudah tutup. Jadi kan siang puasa. Sudah tutup. Kita sudah tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Tidak ada perusakan juga di situ. Tidak ada pengerusakan. Jadi hanya ngapain di situ kalau gitu? Ribut. Jadi begitu sampai ke sana, nah ada masyarakat yang menunggu buka puasa karena kalau tidak salah sekitar jam 16.30 sampai jam 17 itu melihat dari konvoi ini dengan pakaian seperti itu dengan tulisan Temanggung, ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa ini rombongan dari Temanggung, ini ada apa? Lalu kemudian penghadangan terjadi di Alaska itu, tetapi sebetulnya tidak terjadi sampai perkelahian karena keburu langsung
melihat situasi mungkin tidak memungkinkan langsung kembali. Hanya yang tertahan satu kendaraan dengan 2 orang anggota Ormas tersebut. Baik, Pak Kapolres, terima kasih. Kita rehat sejenak.